Perkenalkan, nama saya Rizdan Fitya Komara, absen 30 dari kelas 12 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uh, buku yang saya baca, yaitu tentang mitologi Nordik. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada ringkasan, yang ketiga ada unsur intrinsik, dan yang keempat ada resensi buku. Nah, selanjutnya di sini ada identitas buku. Judul buku ini adalah Mitologi Nordik, dikarang oleh Neil Gaiman, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit dari buku ini yaitu 21 Agustus pada tahun 2017. Jenis buku non-fiksi, tebal buku 326 halaman, ISBN 60203677789, 9786 020367781. Nah, buku ini dibanderol dengan harga Rp48.675. Nah, selanjutnya ada ringkasan singkat dari buku ini. 16 cerita tentang awal mula penciptaan dunia hingga terjadinya Ragnarok atau kiamat. Thor dan Loki menjadi pemeran utama dalam sebagian besar cerita. Thor, sang dewa petir yang perkasa dan berjenggot merah. Thor baik hati tapi tidak terlalu cerdas. Senjata andalannya adalah palu. Godam bernama Mjolnir. Thor sayang sekali pada palunya. Palu itu selalu ditaruh di dekatnya apabila Thor tidur. Palu itu pernah hilang dicuri, dan untuk memperolehnya kembali, Thor terpaksa menyamar menjadi perempuan dengan bantuan Loki. Loki putranya Laufey. Loki sangat tampan, lucu, dan pandai berbicara, tetapi juga sangat licik. Di mana ada Loki pasti ada masalah. Dia sahabat sekaligus pengkhianat bagi Thor. Gara-gara Loki, salah satu kambing Thor menjadi pincang. Gara-gara Loki, si istri Thor menjadi botak. Dan banyak hal menjengkelkan lainnya yang dilakukan oleh Loki. Namun, tindakannya yang paling jahat adalah membuat Baldur tewas. Maka Loki pun ditangkap dan diikat sampai Ragnarok mengakhiri semuanya. Nah, berikutnya adalah beberapa pokok ringkasan dari buku ini. Yang pertama ada pembentukan alam. Terciptanya dari pertemuan raksasa Ymir dan percikan api dan melahirkan dewa-dewa seperti Odin, Vili, dan Frey. Kemudian mereka membunuh Ymir dan menggunakan tubuhnya untuk membuat alam semesta yang berupa pohon besar. Tulang-tulangnya dijadikan bumi dan langit. Nah, dalam mitologi Nordik sebelumnya dunianya itu adalah berupa kekosongan hampa, yang dimana cuma ada es dan air. Nah, di situ terdapat raksasa yang bernama Ymir, di mana Ymir sang raksasa es bertemu percikan api. Kemudian terjadilah sebuah ledakan dan melahirkan Odin, Vili, dan Frey. Nah, kemudian tiga dewa ini, Odin, Vili, dan Frey, kemudian membunuh Ymir dan membuat dunia dengan tubuh-tubuh Ymir. Di antaranya membuat bumi dan langit dari tulangnya, dan sisanya dibuat pohon besar dan menjadikan dunia dalam mitologi Nordik. Yang kedua ada kehidupan di Nordik. Nah, sebelum Ragnarok, kehidupan di dunia Nordik ini dihuni oleh para dewa, manusia, raksasa, dan elf atau peri, dan makhluk mitologis lainnya. Dewa-dewa tinggal di Asgard, sementara manusia mendiami Midgard. Terdapat juga Alfheim untuk para elf dan Jotunheim untuk para raksasa, dan terdapat juga alam surga yang disebut Valhalla. Nah, sebelum kehidupan di Nordik itu semuanya terasa aman, tentram, dan tidak ada gangguan apapun sebelum ada ramalan menyatakan bahwa akan terjadi bencana besar yang akhirnya Odin ataupun dewa yang paling atas itu mati di tangan keturunannya sendiri. Nah, yang ketiga itu awal mula kekacauan. Nah, awal mula kekacauan itu karena diramalkannya beberapa ramalan. Yang pertama ramalannya itu ialah si Odin, yaitu dewa paling kuat di mitologi ini, dewa dari para dewa diramalkan akan dikalahkan oleh keturunannya. Nah, kemudian beberapa tanda dari Ragnarok atau kiamat itu, yang pertama ada tewasnya Baldur, yang kedua ada musim semi yang panjang, musim dingin yang panjang, yang ketiga terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, awal mula kekacauan Ragnarok dalam mitologi Nordik dimulai dengan tanda-tanda kegelapan dan ketegangan yang merayap di seluruh semesta. Berbagai pertanda muncul, seperti pertempuran yang semakin sering terjadi di antara dewa-dewa dan raksasa, serta tanda-tanda alam yang tak wajar. Nah, Ragnarok ini membuat kekacauan antara manusia, dewa, dan para raksasa.
Nah, yang terakhir ada Ragnarok atau kehancuran Nordik. Nah, yang pertama, Baldur itu tewas karena kecerobohan Loki, di mana Loki membuat Baldur tewas. Nah, perlu diketahui bahwa Baldur itu adalah sebuah demigod atau manusia setengah dewa yang tidak bisa mati atau kekal. Namun karena semua aspek yang ada di dunia itu bersumpah kepada Odin bahwa tidak akan membunuh Baldur, tetapi Loki ceroboh karena menaruh daun sereh pada tubuh Baldur yang membuat Baldur tewas, dan ternyata si daun sereh itu dia terlewat dan tidak bersumpah kepada Odin. Jadi dia bisa untuk membunuh Odin, membunuh Baldur. Nah, yang kemudian mengakibatkan musim dingin yang sangat panjang. Dan Ragnarok itu dimulai dengan si Fenrir atau serigala itu menelan bulan dan membuat kegelapan di dunia mitologi Nordik. Dan kemudian si Ragnarok itu tiba. Ketika tanda-tanda kekacauan semakin jelas, para dewa bersiap untuk pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Ini adalah awal dari periode kekacauan yang membawa bencana dan kehancuran yang dikenal sebagai Ragnarok. Nah, jadi dalam pertempuran itu 3 tokoh utama dalam mitologi ini yaitu Thor, Loki, dan Odin. Nah, si Thor ini diramalkan akan bertarung dengan ular raksasa yaitu yang bernama Jormungand. Kemudian Dewa Odin akan bertarung melawan Fenrir yaitu serigala raksasa. Dan si Loki ini adalah ayah dari siluman raksasa, siluman ular raksasa, dan si siluman serigala itu yang sangat besar. Jadi secara tidak langsung si Loki ini adalah orang yang membuat awal mula kekacauan terjadi di mitologi Nordik. Nah, pada Ragnarok tiba, si Jormungand itu berhasil dikalahkan oleh Thor. Namun Thor itu terkena bisa dari Jormungand, jadi dua-duanya mati ataupun meninggal. Dan kedua yaitu Odin juga berhasil ditewaskan oleh Fenrir, dan juga Fenrir pun tewas karena sambaran petiran dari Odin. Dan si Loki itu kabur gak tahu kemana sampai Surtur ataupun siluman kambing raksasa di Ragnarok mengacau-ngacaukan semua dunia di mitologi Nordik, dan semuanya pun rata. Dan alhasil semua dewa, semua manusia, semua raksasa, semua elf yang gugur dalam pertempuran Ragnarok itu ditaruh atau masuk ke alam Valhalla, yaitu surganya di mitologi Nordik. Nah, selanjutnya terdapat unsur intrinsik. Tema dari buku ini yaitu tentang mitologi ataupun legenda, dengan menceritakan tentang salah satu teori mitologi yang terkenal di bumi ini. Yang selanjutnya ada mistis dan magis, kejadian yang tidak dapat dicerita oleh akal sehat manusia tentang para dewa-dewa dan penciptaan bumi itu tidak masuk akal. Yang selanjutnya ada alur. Alur dalam buku ini yaitu menggunakan alur maju, di mana terdapat beberapa rangkaian yang sistematis maju, yang pertama dari mulai penciptaan sampai akhir ataupun kiamat dari dunia mitologi Nordik. Yang selanjutnya ada unsur intrinsik tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Odin, yaitu dewa dari segala dewa di mitologi Nordik yang sangat bijaksana. Yang kedua ada Thor, yaitu anak dari Odin yang bersifat pintar, kuat, dan perkasa. Yang ketiga ada Loki, yaitu licik dan manipulatif. Loki ini adalah pembuat awal mula kehancuran mitologi ini. Dan yang keempat ada Freya, yaitu bangsa elf yang sangat penyayang, peri yang sangat penyayang. Yang selanjutnya ada Mimir, yaitu sebuah pohon pintar yang tahu akan semua yang ada di muka bumi di mitologi Nordik. Yang selanjutnya ada Baldur, kejam dan menjengkelkan sehingga dia bisa mati itu karena kekonyolannya sendiri. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dari buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu ini meliputi pagi, siang, dan sore. Latar tempat ini yaitu Asgard. Yang pertama awal mula diceritakan Asgard itu adalah tempatnya seluruh dewa, dimulai dari dewa Odin dan anak-anaknya serta dewa dan lainnya. Yang selanjutnya ada Midgard, yaitu tempatnya para manusia di kalangan paling bawah. Dan selanjutnya ada Jotunheim, dunia para raksasa, itu di bawahnya Midgard. Yang selanjutnya adalah surga, yaitu
tempat di mana para dewa itu setelah mati masuk ke Valhalla. Jadi seperti digambarkan pada awal, di mitologi Nordik itu dunia seperti pohon, yang paling atas itu ada para dewa, dunia para dewa, para manusia, dan para raksasa. Yang selanjutnya adalah latar suasana. Yang pertama ada tentram sebelum ada Loki mengacaukan situasi itu. Awal-awalnya tentram, kemudian kacau setelah ramalan diberitahukan kepada Dewa Odin. Yang selanjutnya ada menegangkan, yaitu pada saat pertempuran adalah atau kiamat terjadi. Nah, majas yang digunakan dalam buku ini, yang pertama ada personifikasi. Ya, contohnya, Odin sang dewa tertinggi, memimpin langit dengan bijaksana, memandang dunia dengan sepasang mata yang bijak. Nah, selanjutnya ada metafora. Contoh Sleipnir, kuda berkepala 8 adalah kilat yang membawa Thor menembus awan. Selanjutnya ada simile, yaitu contohnya seperti pedang yang tajam, kata-kata Loki menusuk hati dengan kebohongan dan intriknya. Yang keempat ada hiperbola. Jotun, raksasa besar menguncang bumi dengan langkah-langkahnya yang megah. Selanjutnya antitesis, contohnya yaitu di utara sangat dingin, Helheim membeku, di selatan sedang hangat, Muspelheim menyala. Nah, selanjutnya ada amanat dari buku ini. Dari kisah Ragnarok, kita belajar bahwa meskipun kehancuran tak terhindarkan, keberanian untuk berdiri melawan nasib adalah hal yang patut dipuji. Di tengah kegelapan, janganlah kita lupa akan nilai-nilai keadilan, keberanian, dan persatuan, seperti para dewa dan pahlawan dalam Ragnarok yang berjuang sampai titik akhir. Mari kita berdiri bersama menghadapi tantangan dengan keberanian dan membangun dunia baru dari rentuhan masa lalu. Jadilah pahlawan dalam perjalanan hidupmu, karena di setiap akhir pasti ada awal yang baru. Yang selanjutnya ada referensi buku pendahuluan. Nah, penulis dari buku ini adalah Neil Richard Mackinnon Gaiman, atau yang kita sering kenal sebagai Neil Gaiman, adalah seorang pengarang fiksi pendek, novel, buku komik, novel grafis, teater, dan film asal Inggris. Beliau lahir pada tanggal 10 November 1960, yang kini berusia kurang lebih 64 tahun atau 63 tahun. Dia lahir di Port Chester di Britania Raya. Nah, kelebihan dari buku ini, menurut saya kelebihan dari buku ini yaitu penjelasannya yang jelas. Neil Gaiman menggambarkan mitologi Nordik dengan gaya narasi yang mudah dipahami dan menarik, membuatnya lebih mudah diakses oleh pembaca awam seperti saya gitu. Jadi saya dapat mengerti buku ini secara gampang. Yang selanjutnya ada narasi yang mengalir. Gaiman menggabungkan kisah-kisah mitologi Nordik menjadi satu narasi yang koheren dan mengalir dengan lancar, membuatnya lebih menarik untuk diikuti. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa buku ini mengalir dari awal penciptaan hingga kehancuran. Yang selanjutnya ada kekurangan. Menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah kurangnya penjelasan mendalam tentang beberapa aspek penting dari mitologi tersebut, atau bisa dibilang kurang penjelasan yang sangat detail. Gaiman meskipun berhasil dalam membuat cerita yang menarik, kadang-kadang hanya memberikan penjelasan yang cukup sekilas tentang beberapa konsep dan karakter penting gitu, tidak mendetail. Selanjutnya ada kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan yang saya rangkum dari meresensi buku ini. Buku ini merupakan pengantar yang menarik bagi pembaca yang ingin memahami mitologi Nordik dengan cara yang lebih mudah dipahami. Gaiman berhasil menggabungkan berbagai kisah dan karakter mitologi Nordik menjadi satu narasi yang mengalir dengan lancar. Karakterisasi yang mendalam dan narasi yang menarik membuat cerita hidup. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penjelasan mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari mitologi, meskipun demikian kesetiaan Gaiman pada materi sumber membuat buku ini tetap menjadi sumber yang menghibur dan informatif bagi pembaca yang ingin menjelajahi dunia mitologi Nordik. Nah, saya sangat menyukai buku ini karena dalam buku ini tuh kisahnya sangat menarik tentang karakternya yang dibuat semegah mungkin, dan hingga alur ceritanya yang dari awal sampai akhir itu berkesinambungan dan sangat seru ya tentunya. Segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar idenya. Ya.